Hai, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Ilin Sekar Putri. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Yuk, simak videonya. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama, yaitu perolehan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset atau aktiva. Ilmu manajemen keuangan berkembang pada tahun 1960. Pada tahun itu, fokusnya hanya pada perkembangan aset. Dan pada tahun 1980, manajemen keuangan berubah fokusnya menjadi fokus pada inflasi dan suku bunga. Di dalam manajemen keuangan terdapat POAC. POAC adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning adalah perencanaan target omset. Manajer keuangan memikirkan bagaimana perusahaan mencapai target omset perusahaan. Organizing memanage operasional dan produksi. Actuating melakukan yang sudah direncanakan manajer keuangan, menjual aset atau berhutang untuk mendapatkan target. Controlling, pengawasan atau mengawasi hasil pendapatan dari penjualan, memastikan manajer pemasaran apakah sesuai dengan planning. Fungsi dari manajemen keuangan yaitu menjadikan pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan menjadi orang-orang yang bijak dalam mengambil keputusan demi berlangsungnya perusahaan. Prinsip keuangan perusahaan tidak terjadi hanya dari harta ataupun laba. Keuangan perusahaan bisa terjadi dari hutang. Fungsi manajemen keuangan dalam organisasi ada 2, yaitu bendaharawan dan administrasi pembukuan. Bendaharawan adalah si penanggung jawab perolehan dana. Ada juga admin pembukuan yang bertanggung jawab atas pelaporan dana dan pengendalian keuangan. Ada juga peranan manajer keuangan, yaitu untuk mengambil keputusan investasi, mengambil keputusan dividen, mengambil keputusan pendanaan. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. 1. Memaksimumkan nilai perusahaan. 2. Menjaga stabilitas finansial agar selalu dalam keadaan yang terkendali. 3. Memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang maupun di masa depan. Peluang karir di bidang keuangan. Peluang pertama sebagai budget officer di perusahaan-perusahaan besar. Peluang kedua sebagai manajer keuangan. Peluang ketiga sebagai finance manager dan finance director. Peluang keempat sebagai financial analyst dan financial officer di bank, di leasing, atau pegadaian. Peluang kelima sebagai financial analyst dan financial officer di perusahaan underwater atau perusahaan sekuritas. Tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan memiliki tanggung jawab dalam menentukan strategi keputusan, yaitu 1. Pemilihan produk dan pasar perusahaan. 2. Strategi untuk riset, investasi, pemasaran, dan penjualan. 3. Seleksi, pelatihan, perorganisasian, dan pemotivasian. 4. Perolehan dana. 5. Penyesuaian jika lingkungan dan persaingan berubah. Itu dia penjelasan tentang tanggung jawab manajer keuangan. Mari kita lihat video pembelajaran selanjutnya. Keputusan-keputusan manajemen keuangan.
1. Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengolahan investasi. 2. Struktur modal adalah spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan untuk mendanai operasi perusahaan. 3. Modal kerja adalah aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Tahapan dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 3 tahapan penting, yaitu 1. Tahap perencanaan atau peramalan keuangan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. 2. Tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran untuk memperoleh perkiraan agar lebih akurat mengenai kebutuhan dana perusahaan. 3. Tahap penelitian atau fungsi anggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen. Prinsip manajemen keuangan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menstabilkan keuangan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Konsistensi, 2. Akuntabilitas, 3. Transparansi, 4. Kelangsungan hidup, 5. Integritas, 6. Pengelolaan, dan 7. Standar akuntansi. Itu dia yang bisa aku jelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.